Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1442 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar ganti 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Natan datang menegur Raja Daud karena perbuatannya yang jahat di mata Tuhan, yaitu dengan melakukan dosa persinahan, dosa perselingkuhan dengan Batseba yang adalah istri orang. Daud memakai konspirasi yang jahat untuk mendapatkan Batseba dengan cara membunuh Uria, mengirim dia di medan peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natan datang diutus Tuhan untuk menegur Raja Daud. Amin. Kalau saudara ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan oleh hamba Tuhan, itu tanda Tuhan masih mengasihi saudara. Sama seperti Tuhan menegur Daud melalui Natan. Karena Tuhan masih mengasihi Daud. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Haleluya. Kalau saat ini saudara ditegur Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui majelis, melalui jemaat, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan marah kepada orang yang menegur kita. Jangan membenci mereka, jangan pukul mereka. Dengar baik, orang yang menegur kita karena kita melakukan satu kesalahan, karena kita melakukan dosa, karena kita melanggar, orang itu diutus Tuhan untuk menegur kita. Kenapa kita ditegur? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Haleluya.
Nathan waktu menegur Raja Daud, dia memakai ilustrasi yang menceritakan bahwa ada dua orang di dalam ilustrasi yang diceritakan. Ada orang miskin dan satunya lagi orang kaya. Orang kaya ini memiliki sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Sementara si miskin hanya memiliki satu ekor anak domba betina yang dibelinya dengan susah payah dan dibesarkannya seperti anak gadis. Suatu ketika orang kaya ini kedatangan pengembara, kedatangan tamu. Orang kaya ini merasa sayang untuk memotong domba miliknya. Dan orang kaya ini merampas, mengambil domba satu-satunya milik orang miskin dan memasaknya untuk menjadi hidangan buat para sahabatnya. Mendengar itu, Daud menjadi marah. Daud berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak dombanya harus diganti 4 kali lipat." Saudara, mungkin Raja Daud bertanya kepada Nathan, siapa orang kaya itu yang kurang ajar, yang jahat itu? Di mana dia tinggal? Dia harus dihukum. Saudara lihat, Raja Daud tidak sadar kalau ilustrasi itu sebenarnya menyinggung dia. Perhatikan ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Dengar baik. Kita sering kali seperti Daud, merasa orang yang paling suci padahal kita sendiri orang berdosa. Masih sering buat kesalahan, tapi merasa orang paling benar di dunia. Kita sering kali tunjuk orang dengan jari telunjuk, tapi kita lupa ada 3 jari yang menunjuk kita. Artinya kita menunjuk satu kesalahan orang, tapi kita lupa kita lebih banyak salah dari orang itu. Betul? Lihat Raja Daud. Ketika dia mendengar ilustrasi yang diceritakan Nathan, Daud langsung marah kepada orang yang merampas domba orang miskin itu. Tapi Daud lupa. Dia telah melakukan kesalahan yang lebih fatal daripada itu. Dia bukan merampas domba dari orang miskin, tapi dia merampas istri orang dengan cara yang licik dan jahat. Raja Daud berpikir bahwa apa yang dia lakukan dengan Batseba itu hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Daud lupa. Ada mata Tuhan 24 jam mengawasi semua makhluk di dunia ini. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Amin. Mungkin saudara berpikir, hanya saudara yang tahu dosa yang saudara lakukan. Misalnya saudara baru punya rencana yang jahat, masih dalam pikiran, belum berbuat, tapi saudara sudah berdosa. Dan Tuhan tahu. Ketika Nathan menyampaikan firman Tuhan untuk menegur Raja Daud, saudara perhatikan ayat 9 di sana. Berkata, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Amin. Tuhan berfirman kepada Nathan, dan Nathan dengan terus terang menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Daud tentang apa kesalahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, para hamba-hamba Tuhan. Ketika kita ada di depan Raja, seperti Nathan di depan Raja Daud, dia menegur apa adanya. Jangan membelokkan untuk menjilat. Jangan mau mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada pemerintah. Katakan sesuai dengan firman Tuhan. Terus terang. Amin. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan belak-belok, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang harus kita sampaikan kepada pemerintah apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang menjadi penjilat dengan mengatakan untuk hal-hal yang memuji, padahal sebenarnya maksudnya menjilat. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Nathan. Dia tidak takut walaupun yang dia tegur itu seorang raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemerintah ada pejabat yang berbuat salah, jangan takut menegur dia. Tegur dia. Kalau saudara mengasihi dia, tegur dia. Kalau saudara ditegur, saudara jangan marah kepada orang yang menegur saudara. Saudara
harus bertobat. Saudara harus menyadari bahwa teguran itu adalah cara Tuhan mengasihi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nathan dengan terus terang menyampaikan apa yang menjadi kesalahan Daud. Menarik, Daud menyesal dan mengakui dosanya dan bertobat. Saudara lihat ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyesali perbuatan kita, kita mengakui dosa dan mengambil langkah bertobat, Tuhan kita Allah yang Maha Kasih, Maha Pengampun, Dia akan mengampuni dosa kita. Amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ditegur oleh firman Tuhan, bertobatlah. Amin. Kalau saudara masih hidup, itu menandakan belum terlambat, saudara. Kalau saudara meninggal mati, saudara, ya itu baru katakan terlambat. Ada banyak orang kan, belum sempat bertobat sudah mati. Kalau kita ditegur, kita masih hidup, itu tanda Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Amin. Bertobatlah. Akui dosamu, jangan ditutupi. Saudara mau tutupi barang yang busuk, dia tetap akan keluar. Baunya akan menyengat dan menyebar ke sana kemari. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, akui kesalahan saudara, pelanggaran, dosa saudara kepada Tuhan, dan bertobat, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Daud. Dia menyesali perbuatannya. Dia tidak menggunakan powernya sebagai raja untuk menghukum, menangkap, memenjarakan atau membunuh Nathan yang sudah menegur dia. Tidak, saudara. Daud sadar. Dia telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Yang harus dia lakukan sekarang, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, bertobatlah. Amin. Lihat Daud, dia menyesali perbuatannya. Dan Tuhan mengampuni dosa Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat satu kesalahan, betul kita diampuni, tapi ingat, ada konsekuensi akibat dosa yang kita lakukan. Saudara lihat, betul Daud mendapat pengampunan dari Tuhan, tetapi ada akibat karena dosanya. Ada konsekuensi akibat dosa yang dilakukan Daud. Saudara lihat, di ayat 10 sampai ayat 15. "Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit." Amin. Tuhan sudah mengampuni Daud, tetapi ada akibatnya, ada konsekuensi dari dosa yang dilakukan Daud. Anak hasil perselingkuhan Daud dengan Batseba sakit dan berakhir dengan kematian. Dan Absalom meniduri istri atau gundik-gundik ayahnya, yaitu Raja Daud, di depan mata orang Israel. Dan anak-anak Daud satu dengan yang lain saling membunuh satu dengan yang lain untuk menduduki tahta Daud. Ini semua akibat dosa persinahan, dosa perselingkuhan antara Daud dengan Batseba. Saudara, jangan melihat nikmatnya perselingkuhan itu, tapi lihat akibat dari perselingkuhan itu adalah kehancuran. Dosamu memang Tuhan sudah ampuni, tapi akibatnya, konsekuensinya
akan menghancurkan hidup saudara. Itu yang harus saudara bayar. Akibat dari dosa, pelanggaran, kesalahan yang saudara buat. Kalau saat ini saudara terikat dengan dosa persinahan, perselingkuhan, datang kepada Tuhan. Mengakui semua dosa saudara di hadapan Tuhan dan bertobatlah. Supaya Tuhan mengampuni saudara dan menyelamatkan saudara. Memulihkan keadaan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sekarang bertobat. Mungkin dulunya saudara selingkuh. Padahal saudara sudah punya pasangan sah. Punya anak, tetapi akibat perselingkuhan, saudara keluarga jadi hancur, berantakan. Kemudian saudara ditegur firman Tuhan. Saudara bertobat, dosamu telah diampuni Tuhan. Tetapi keluargamu sudah kadung hancur. Anak-anakmu telah kehilangan kasih sayang dari keluargamu yang utuh. Akibat apa? Perselingkuhan saudara. Anak-anak saudara yang jadi korban. Dulu mungkin saudara seorang alkoholik. Saudara sekarang sudah bertobat. Tapi konsekuensi karena saudara seorang pemabuk di masa lalu, sekarang ginjal saudara rusak karena alkohol itu. Betul dosamu sudah diampuni, tetapi konsekuensi akibat dosa masa lalu. Karena saudara seorang pemabuk, konsekuensinya tubuh saudara menjadi rusak. Dengar baik, kalau kita tahu semua ada konsekuensinya, ada akibatnya, makanya kita jangan melakukan hal yang salah. Jangan melanggar, supaya kita tidak merasakan konsekuensi dari kesalahan yang kita ambil itu. Mari kita mau hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosanya Daud itu, Daud menulis kitab Mazmur 51 untuk pengakuan dosanya kepada Tuhan. Saya melihat di sini, Daud tetap hidup di jalan Tuhan. Sekalipun dia harus menjalaninya dengan konsekuensi yang harus dia hadapi akibat dari kesalahannya. Daud seorang kesatria yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Amin. Demikian juga dengan saudara. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah itu bersama Tuhan. Maka Tuhan akan memberi kita kekuatan, semangat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan kita. Mungkin saat ini saudara yang mendengarkan kabar baik ini, saudara sedang menjalani masa-masa akibat dari kesalahan masa lalu saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Mendekatlah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Maka Tuhan akan memberi kita kekuatan, sehingga kita semangat dalam menjalani kehidupan yang mungkin saat ini yang kita sedang jalani akibat kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Tapi Tuhan akan memberi kita kekuatan, sehingga kita mampu melewati semua tantangan hidup yang begitu berat ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara berjalan sendiri. Tuhan adalah kekuatan kita, orang percaya. Amin. Bersandarlah, berharaplah, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan akan memberi kita satu penghiburan. Tuhan akan memberi kita iman yang kuat. Walaupun kita menghadapi semua sendirian, tapi kita mendapat kekuatan karena Tuhan kita Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Betul kita orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Makanya Dia datang ke dunia ini, menebus, membayar lunas dengan cara mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin. Hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau kita berbuat salah, pasti Tuhan akan mengutus orang untuk menegur kita. Baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu firman Tuhan, dengan keras menegur kita. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat. Amin. Yang kedua, kalau kita ditegur, jangan marah kepada orang yang menegur kita. Jangan marah kepada hamba Tuhan yang menjadi perantara Tuhan dengan kita. Jangan, saudara. Terima teguran itu. Kalau kita ditegur, saudara, itu tanda Tuhan masih mengasihi kita. Makanya Dia mengirim orang untuk menegur kita.
Yang ketiga, kalau kita ditegur karena dosa kesalahan kita, mari datang kepada Tuhan. Menyesali semua perbuatan saudara. Rendahkanlah dirimu. Akui semua dosa-dosamu dan bertobatlah. Maka Tuhan akan mengampuni semua kesalahan dosa yang saudara perbuat dan memulihkan keadaan saudara. Yang keempat, setiap dosa ada akibatnya. Ada konsekuensinya. Jadi berpikirlah 1000 kali sebelum berbuat dosa. Berpikirlah 1000 kali sebelum melakukan satu tindakan. Karena di balik keputusan kita, kesalahan yang kita buat, kita akan menanggung akibatnya. Yang kelima, Daud tetap hidup di jalan Tuhan. Dia seorang kesatria yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Daud mengalami proses Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Betul dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi saudara lihat, dia jatuh juga dalam dosa. Jadi jangan merasa suci, jangan merasa paling benar. Saudara lihat Daud, dia jatuh dalam dosa. Dan dia menanggung semua akibatnya. Pertanyaannya, apakah dia kecewa dengan Tuhan? Tidak. Apakah dia mundur dalam pelayanan? Tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tetap berjalan di jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu kegoncangan di dalam hidup saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan yang benar. Saudara, saya percaya, setelah Daud mengalami banyak peristiwa dalam hidupnya, dia dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Saudara, kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat menegur, menasihati, dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan, dipulihkan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Keberuntungan, keberhasilan dalam segala hal mengiring langkah kaki mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan mereka yang sakit, sembuhkan mereka, pulihkan kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang saat ini sedang lemah imannya, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan melalui kebenaran firman. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan Yesus menyertai kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati bangsa kami, pemerintah yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan berkati. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Tuhan memberi kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati media sosial yang kami gunakan, supaya dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional, dimanapun berada. Tuhan memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat.
Kalau saudara mau didoakan, konseling, mau sharing, saudara bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang mendengar kabar baik melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081 237 247 340. Kami hamba-hamba Tuhan dari Infinity Ministry akan berdoa buat saudara. Saudara yang mau dilayani konseling, layanan konseling keluarga Infinity Ministry, silakan hubungi call center di sana di 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani saudara. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.